Tanya bergabung di telepon ke 8128788 atau WhatsApp di 08116666975. Kita terima penelpon yang pertama ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Iya. Halo. Iya. Dikecilkan sedikit volume radionya Bapak. Tidak ada volume radionya. Oke, silakan pertanyaannya dengan siapa di mana Bapak? Biasa. Dari Batu Sangkar. Oh, dari Batu Sangkar, Pak Ahmad Khalidi. Silakan pertanyaannya Pak Ahmad Khalidi. Ya, terima kasih. Ya. Halo Bu ya. Halo, ya silakan Pak, ya. Pertanyaannya Pak. Ini menarik ini pembicaraan beliau pada pagi ini mengenai surah dan surah Al-Qasas yang sedang dibahas. Ya, surah Al-Qasas ini saya alhamdulillah walaupun tidak banyak saya katakan saya sedikit tahu riwayat Pak alaihi salam mengenai surah Taha dan dalam surah Al-Qasas. Hari ini ada saya bertemu ya dalam surah Al-Isra ini saya mau bertanya tentang mu'jiz ya, diterangkan di sini ada 9 mukjizat. Walaqad atayna Musa tis'an ayatin fas'al bani Israil. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini apa saja mukjizat yang ya. Mukjizat Nabi Musa. Iya. Oke. Nah, yang kedua itu tentang yang dia ceritakan tadi mengenai kakak Nabi Musa. Nah, siapa yang kakak perempuan beliau ini? Nah, itu dua pertanyaan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan dari Pak Ahmad Khalidi. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi itu mukjizat Nabi Musa. Ya, mukjizat Nabi Musa tadi berapa ya, dari sebut mungkin 10 atau berapa. Tapi yang paling terkenal itu tongkatnya jadi ular. Lalu tangannya bisa memancarkan cahaya yang terang benderang, ya. Tangannya dikeluarkan dari saku atau dari sembunyi tangan lalu diangkat, bercahaya. Lalu tongkatnya juga bisa membelah laut sehingga laut itu bersibak kiri kanan sehingga jadilah jalan tol di tengah laut itu sehingga mudah menyeberang ya. Banyak lagi misalnya turun makanan dan beberapa doanya makbul. Memang walaupun demikian mukjizat demi mukjizat diperagakan, tapi ya dasar mungkin bandelnya itu padahal dia sudah menjadi bangsa budak sudah sekian lama ya setelah kenabian Yusuf alaihissalam diperbudak oleh Fir'aun dari turun-temurun itu. Tapi dia tetap saja mungkin inilah salah satu kenapa namanya itu banyak disebut dan ceritanya panjang. Bahkan Nabi Musa termasuk Nabi ulul azmi, kan itu ada Nuh, Ibrahim, Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi itu ya kesabarannya luar biasa tuh. Terus jadi apalagi mukjizat yang lain kan ada juga keluar ya di batu 12 sumber air bisa memenuhi semua suku. Itu luar biasa. Jadi banyak lagi mungkin nanti bisa dikembangkan pembacaan kita. Kemudian nama kakak perempuan itu siapa? Inilah yang sudah dicoba juga telusuri, mungkin bagus ya karena namanya kajian sejarah tentu ada nama. Tapi ternyata Al-Quran tidak menyebut siapa nama ibu kandungnya, itu dalam bahasa Al-Quran tidak disebut. Mungkin bisa saja apakah dalam hadis kalau ada, Allahu a'lam. Begitu juga saudara kandung perempuannya itu siapa pula namanya. Jadi kalau memang belum ditemukan ya kita ambil faedahnya bahwa betapa pentingnya seorang perempuan. Bayangkan ibunya itu melahirkan 2 orang nabi, Harun dan Musa. Terus ada saudara perempuannya juga berperan sehingga dia bisa memberi laporan bagaimana adiknya dan dia juga membangun komunikasi sehingga ibunya bisa hadir di istana menyusukan Musa. Jadi
kita yakin ya keluarganya itu baik-baik, insya Allah masuk surga. Dan kita yang mendengar ini, yang rindu dengan Rasul, minan nabiyina, seluruh nabi-nabi, moga-moga nanti bertemu dengan saudara perempuan Musa dengan ibunya yang salehah itu, sehingga kita tahu namanya. Oke. Baik, itu untuk Pak Ahmad Khalidi di Batu Sangkar. Kita terima satu penelpon lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ajo Uniang, silakan pertanyaannya Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Uniang di. Ini kan sendiwara Firaun untuk menetapkan penipuannya. Ya. Jadi Allah baik tipunya. Wa ma qaru wa ma qarallahu wallahu khairul makirin. Jadi setiap anak lelaki waktu dulu itu kan tidak boleh hidup dibunuh. Tapi Allah berbuat sekehendaknya. Musa dikirim ke istana yang diasuh oleh istrinya sendiri Aisyah. Jadi Musa dan Aisyah itu berlawan arah. Jadi bagaimanakah nanti akhirnya hidupnya Firaun atau dilaknat atau Aisyah di surga? Minta pencerahannya Pak De. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Lagi-lagi dengan betapa hebatnya seorang perempuan, istrinya Fir'aun itu kan dikenal dengan Asiyah ya. Dia orang taat, bahkan dia juga dikenal penduduk surga. Dia diabadikan namanya itu dalam Al-Quran bahwa dia masuk surga atas kesalehahannya, ya, istiqamahnya. Jadi bagaimana hebat perjuangannya suaminya sedemikian kafirnya itu berganda-ganda, dan perannya juga sangat menentukan. Jadi kalau orang bertakwa, dia punya kekuatan yang luar biasa. Tidak boleh Musa dibunuh, ya suaminya patuh gitu ya. Sehingga Allah tanamkan juga sayang kepada Musa alaihissalam itu. Semua isi istana, semua orang istana sayang kepada Musa waktu itu. Walaupun dia itu lahir di tahun yang dilarang untuk dibiarkan hidup. Tapi sekali lagi ya Allah berkehendak. Ya mungkin itu hikmahnya sangat banyak lah yang kita dapat, bahwa rencana Allah jauh lebih sempurna. Sedangkan rencananya kan Fir'aun itu ya raja yang kafir, sampai dia menyatakan dirinya Tuhan paling tinggi, ternyata tidak ada apa-apanya. Dia tenggelam di Laut Merah dengan posisi yang sangat memalukan. Jadi kita berharap pemimpin-pemimpin, kalau pemimpin insya Allah aman ya sampai akhir hayatnya. Yang berbahaya ini kalau penguasa-penguasa. Kalau penguasa itu ya hanya beberapa tahun menjabat itu bisa langsung kaya raya, karena kerakusan itu tuh bisa masuk pada diri. Jadi kita baca contoh Fir'aun ini, sehebat apapun, setinggi apapun kuasa, itu di dunia dia sudah hina dina. Sehingga dia menjadi pelajaran iktibar. Inilah contoh bahwa orang yang berkuasa begitu hebat, akhir hayatnya memalukan. Kan kita ingin hidup mulia, mati syahid. Moga-moga dengan kita angkat tentang Nabi Musa, sebenarnya kan banyak lagi ya cerita tentang Nabi Musa, tapi ini moga-moga memancing semua pendengar untuk mendalami kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar masih tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Satu lagi di telepon ya Ustaz. Oh ya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rita. Iya Pak Arbet, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa tambahan. Menarik sekali kalau kita mengikuti kisah para Nabi dan Rasul Pak Rekan. Benar. Cuma saya terpikir, setiap Nabi dan Rasul kalau sudah sangat-sangat terdesak, selalu ada pertolongan Allah. Dan hampir dikatakan pasti. Ya, Ibrahim selamat dari api. Musa selamat daripada Laut Merah. Kira-kira kalau kita manusia biasa seperti hidup di zaman sekarang ini, masih bisakah berharap pertolongan-pertolongan yang ajaib itu kalau seandainya kita terdesak, Pak Dekan? Karena ada orang mengatakan kepada saya, jangan bermimpi seperti itu Pak Bet, karena masa itu telah berlalu. Jadi kalau kita terdesak,
misalnya tidak ada jalan, ya ujung-ujungnya mungkin kita tertangkap, atau kalaupun terjun masuk jurang kita celaka. Bagaimana memahaminya ini Pak Dekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya, yang jelas jaminan keselamatan pada hambanya yang beriman, beramal saleh, atau dia berperilaku sudah sampai tingkat takwa atau selalu menuju ketakwaan, Allah pasti melindungi. Nah, melindungi ini harus dipahami. Kalaupun sekiranya dia tidak, misalnya ya, dalam kecelakaan dia tidak dapat pertolongan, tapi dia dalam kecelakaan itu tadinya dia berangkat sudah berserah diri pada Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia apa? Lalu meninggal, insya Allah dia mati syahid, mati dalam keadaan keberuntungan itu ya. Dan memang juga ada misalnya musibah begini begitu, lalu rumahnya aman, ya dari sisi itu ya bersyukurlah. Tapi amannya itu mungkin dia belum sempat bertobat, masih diberi keselamatan supaya dia bisa bertobat. Lalu ada orang waktu dapat musibah dia langsung mati massal misalnya. Moga-moga menjelang detik-detik itu dia bisa baca la ilaha illallah, dia bertobat misalnya. Tapi ada satu keluarga dia selamat. Syukur-syukur dia memang orang baik dan melanjutkan kebaikannya. Sekiranya tidak, jangan pula itu terlalu diistimewakan. Mungkin Allah ingin dia melanjutkan taubatnya, masih dikasih umur yang panjang. Jadi begini, pokoknya kita selalu untuk mendapatkan pertolongan Allah setiap waktu. Itulah doa kita kan tidak putus-putusnya. Hanya saja tentu memang tidak sampai tingkat mukjizat. Tapi pertolongan Allah ya itu bisa dirasakan. Saya yakin pastilah banyak ya, teman-teman pendengar semua di saat bayar uang kuliah anak begini-begini, tapi ya pasrah kepada Allah, sudah berusaha ke sawah ke ladang apa, tahu-tahu ada saja jalan keluarnya. Yang penting semangat nak belajar. Ingin tak anak membagi batang tarandam, dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Ada tekad itu, sesungguhnya dalam kesempitan ada kelapangan. Jadi semua kita ini berpotensi untuk itu. Pokoknya hadapilah jalan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Tatkala mandek, sempit, yakin di balik kesempitan itu pasti ada kelapangan. Mungkin begitu ya. Jadi jangan misalnya diarahkan, jangan mimpi seperti Nabi. Ya seperti Nabi tentu tidak, tapi ada cara Allah sesuai pula dengan zamannya, sesuai pula dengan potensi hamba. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Kita masih ada waktu, kita akan terima kembali Ustadz di telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Mas Sahid di Pasaman Barat. Pak Sahid, silakan Pak Sahid. Iya, pertanyaan saya mengenai karun ya. Oh, karun ya. Orang yang kaya tapi sombong itu. Sombong benar. Jadi kekayaan ini lebih berat ujiannya daripada kemiskinan. Macam mana pula itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kenyataannya memang iya, diuji sakit, diuji miskin, dia sabar lalu tetap dalam kemuliaan. Tapi ingat pula sesungguhnya kemiskinan itu juga pintu atau mendekatkan kepada kekafiran, dia putus asa dan lain-lain ya. Tapi ada juga alhamdulillah banyak hari ini orang kaya, dia dermawan, dia bantu orang kampungnya, dia dirikan masjid, kan banyak juga itu sesungguhnya. Makin suka dia membantu, makin banyak rezekinya. Tentu juga ada pelajaran Qarun, begitu dia sombong, tatkala diminta mengeluarkan zakatnya, lalu 2,5% dari zakat sekian emas kiranya bisa pula bentuk gunung kecil ya, gunung kecil onggokkan emas. Wah, sebanyak ini akan diberikan saja kepada orang, enggak lah ya, kira seperti itu. Dia sombong, dia kikir. Jadi zakat mengajarkan kita jadi pemurah. Dengan berzakat sebenarnya berkah dan rezeki pun berkembang. Jadi memang kita berhati-hati dengan kekayaan. Makin kaya mestinya kan makin dermawan. Tapi tidak boleh pula menghambur-hamburkan harta. Itu masuk juga kepada mubazir. Kalau mubazir kan kawannya setan. Jadi sebenarnya kekayaan harus digapai, harus dicari, karena kita diseru untuk berzakat, diseru untuk menunaikan haji, diseru untuk tolong menolong, diseru untuk berkurban. Ya carilah karunia Allah.
Dengan diamalkan itu, insya Allah kesombongan terjauhi. Oke, baik. Satu lagi di penghujung ini Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh iya, Bu Nur di Simpang Gia ya, Bu? Iya, silakan langsung ke pertanyaan Bu Nur di penghujung ini, Bu Nur. Ini Pak D, yang ditanyakan ini Pak, apa namanya tuh misalnya dia bisa jadahkan Pak D, itu kita tuh nggak bisa terus karena keadaan lagi sudah kaki sakit, jadi kan imamnya di masjid kan baca surat Fatihah, kalau kita ikuti di rumah tapi setiap sujud sejadah kita ikut aja ayatnya tuh kita baca pula di rumah tuh gimana tuh Pak D. Dan satu lagi satu dulu ya Bu. Terlambat salat ashar, udah lewat waktunya, jadi apa kita salat sunat sebelum asar atau kita langsung aja salat asarnya Pak D. Satu lagi Pak D, Pak D itu apa namanya tuh yang di tempat Pak D ngajar tuh ada juga anak-anak kakak saya tuh Eri namanya, bagi hukum dia Pak D, Pak D. Baik. Ya, Oke, terima kasih Bu Nur. Nanti kita lanjutkan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu mungkin yang pertama ya Ustaz ya. Tilawah jadi tidak bisa kalau misalnya orang baca ayat itu di rumah, bagusnya ya disimak saja. Tatkala sampai pada ayat yang menuntut sujud saja di rumah, tapi tidak bisa bergabung salat berjamaah dengan orang yang ada di masjid. Nah, jadi itu. Jadi bagi orang yang sakit, misalnya uzur, keinginannya ada ke masjid, maka pahala untuk ke masjid itu dia dapat. Waktu sehat walafiat dia rajin, tapi karena umur, karena uzur, maka dia juga mendapat faedah untuk seperti orang bergabung di masjid. Sampai itu kasih sayang Allah. Soal waktu tadi itu biar penyesuaian. Kalau memang waktu sudah masuk, langsung saja asar. Mungkin karena waktu kita Bu Nur, kita sambung lain waktu. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Pendengar, mohon maaf di telepon, di WhatsApp tidak bisa kita terima kembali, dan kita akan dengar kesimpulan perbincangan tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Ibu pendengar semua yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam dia sangat sabar dan perjalanan hidupnya luar biasa. Nikmat Allah diberikan kepadanya itu tentu tiada tara. Bayangkan saja di saat dilarang, dia malah hidup dengan bebas dan mewah di istana. Itu suatu karunia yang luar biasa. Dia diselamatkan di negeri Madian ya, malah bertemu dengan dua orang perempuan yang salehah, lalu kawin salah satunya. Itu juga karunia Allah sehingga dia aman dari kejaran setelah berkelahi atau membantu kaumnya, sehingga dia dicari untuk dibunuh. Allah selamatkan dia, dan sampailah dia mensyukuri nikmat atas nama berkeluarga. Dia gaib pula supaya kakaknya Harun bisa mendampinginya. Lalu Allah kabulkan pula lah doanya itu, jadi nabi pula lah Harun. Itu ya satu-satunya dari seorang perempuan yang salehah, lahir dua orang anak nabi, dan anak perempuannya juga sangat taat sehingga dia lancar membangun komunikasi. Itu luar biasa. Jadi kita ikuti kisah ini, maka sesuai dengan firman Allah mukadimah kita tadi, Allah memberi pelajaran kepada kita apabila mengikuti kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kira itu. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah hadir di studio untuk pagi hari ini, menambah pengetahuan, membawa wawasan kita terutama tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Tadi bersama narasumber kita, dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang juga anggota BHR Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Ahmad Khalidi di Batu Sangkar, kemudian Ajo Uniang di Ulu Gadut, Pak Arbet di Lubuk Buaya, juga Pak Sahid di Pasaman Barat, Bu Nur di Simpang Gia. Pendengar bisa saksikan kembali tonton acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih pendengar, dan kita akan segera jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya sampaikan Warta Berita Daerah. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
Kanal Informasi.